Oh, harus enjoy dulu Harus dengan enjoy menjalaninya. Karena tidak pacak dibilang susah, tidak pacak dibilang sulit juga broadcast nih. Karena kalau kita nikmati secara dalam broadcast, yuk ada yang tipikal belajar selesai sehari, besoknya tidak belajar lagi. iya. Ada kegiatan festival ini aku ikut kegiatan terlibat dari situ. Bahkan aku belajar editing sama Wong sampai ngemis-ngemis belajar nunggu 2 hari 3 hari tahanan nunggu di sampai sore. Hey, welcome back to Bebaskom. Begesah bareng Himakom. Yeay. Tapi sebelum itu kita buka dulu maskernya Kak ya. Oh iya, biar lebih asik ngobrolnya ya. Boleh dibuka Kak maskernya? Boleh dibuka ya? Boleh. Boleh kan? Oke, podcast kali ini kita kedatangan tamu di sini, seorang broadcaster dari seorang broadcaster yang alumni dari Juga alumni Stisipol ya. Anda dibuka. Anggota Himakom juga nih kebetulan. Tapi sebelum itu kami perkenalan diri dulu. Saya Humairo, temani dengan rekan saya. Oh ya, saya Fadli ya. Dan kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya hari ini ya, Maya, benar ya? Langsung saja kita coba perkenalan dulu Kak Adi, silakan Kak. Mungkin dikenalin. Mahasiswa baru jadi ya. Ya mungkin teman-teman belum kenal kali Kak yang mahasiswa baru jadi. Ya perkenalkan, nama aku Ade Sunandar. Itu kuliah dulu. Ini cerita masuk kuliah juga. Iya, masuk kuliah dari awal masuk kuliah itu 2012 masuk kuliah. Itu belum terjun di Himakom di semester 1, belum masuk di Himakom. Oh, belum semester 1 belum malah. Belum masuk Himakom. Jadi dulu semester 1 itu belum kenal sama sekali dengan Himakom. Itu kenal itu ada namanya dulu demisioner juga. Pak Hefriadi dulu kebetulan ngajak karena aku belum ada niat untuk masuk organisasi. Jadi masuk dulu aja Kak kuliah ya. yang penting juga Kuliah pulang gitu kan. Iya bisa jadi. Bisa itu juga. Jadi datang masuk kuliah jurusan komunikasi kebetulan komunikasi dulu yang aktif cuma 2, Bina Darman sama Jadi Stisipol ini belum aktif Kak ya? Iya kebetulan Stisipol ini dapat informasi lah dari media sosial, dari Google kan, baca di mana sih ada jurusan komunikasi yang bagus Palembang. Coba searching di Stisipol ini pas. Jadi masuk semester 1 kuliah biasa, masih masuk kuliah biasa, masih aktivitas biasa. Kenal dengan Hefriadi ketika Disnatalis Stisipol. Oh, Disnatalis yang semester 1. Pertama kali kebetulan aku dilibat pada saat itu. Karena aku sharing dengan beliau juga, ketemu sama beliau, dia ngajak sharing tentang komunikasi, organisasi. Dari semester 2 masuk baru aku diajak di Himakom. Oh, jadi karena pertemuan itu jadi tertarik masuk Himakom. Iya, dia cerita sharing banyak lah tentang komunikasi. Salah satunya yuk organisasi lah penting. Oh ya, benar. Nah, kalau sedikit ilmu yang Mai tahu tentang broadcasting itu sebuah penyiaran Kak ya? Penyiaran. Tapi sebelum itu mungkin Mai kurang tahu ya. Ya nanti mungkin teman-teman teman-teman di luar juga kan mungkin banyak yang kurang tahu kan. Biasanya kita tahu ini penyiaran itu cuma ada di radio, televisi. Nggak ada yang tahu di lingkupan apa aja itu lainnya kan. Mungkin boleh dijelasin Kak ya? Mungkin kayak ini Pak, maksudnya Kak. Pemahaman awam orang luar itu Kak belum terlalu mengerti tentang broadcasting itu Kak. Nah, kebetulan kan karena kita kedatangan bintang tamu yang keren nih kan, lebih ngerti tentang broadcasting itu sendiri kan. Bisa dibantu dijelaskan ke teman-teman yang di luar sana Kak. Iya. Broadcast dari awal ketika masuk itu dikenali broadcasting itu adalah sebuah ranah untuk mahasiswa komunikasi mengekspresikan dirinya untuk berkarya dalam segi seni broadcast. Di broadcast banyak untuk divisi-divisinya. Di situ ya salah satunya dulu di Stisipol itu untuk broadcast itu lebih ke kamera ya. Di sini kan ada pelatihan. Jadi kalau bagi aku dari awal aku pertama kali masuk kenal broadcast itu adalah sarana untuk kita mengapresiasikan sebuah seni melalui video. Jadi pada awal-awal kuliah dulu kami belajar aktifnya itu ke film pendek. Jadi produksi film pendek. Jadi cara praktek dulu di kampus itu sistemnya ketika kita meloi pelatihan, kaget 2 hari kelang kita buat film produksi sejarah, belajar angle-angle gambar, belajar tentang framing gambar.
Intinya sebenarnya kalau kita sudah terjun di dunia broadcast itu harus menikmati dulu. Oh, harus enjoy dulu dengan Iya, karena karena tidak pacak dibilang susah, tidak pacak dibilang sulit juga broadcast Ah. ini. Karena kalau kita nikmati secara dalam broadcast, yo ada yang tipikal belajar selesai sehari besoknya tidak belajar lagi. Oh, iya. Karena seangkatan pada saat itu ada yang Oh, ada. terlepas dari organisasi, misalnya mahasiswa di luar, ada juga yang dia belajar tiba-tiba dia atau ada itu. Tapi ketika Benar. dia sudah, intinya kita menikmati dulu lah. Kalau kita menikmati, mudah-mudahan kita jalannya itu lempeng itu nah. Heeh. Tak kata kendala. sesuai dengan keinginan biasanya. Iya, benar. Yang penting hobi istilahnya itu. hobi. Passion nggak? Passion. Passion. Kalau apa? Kalau kakak sendiri tuh yang buat tertarik di broadcasting ini tuh ngapa Pak Cak bisa membuat kakak tertarik Benar. di broadcasting? Lagi kan Awal tertarik ya. Iya, awal tertarik di tertariknya, broadcast. Karena menurut aku keren bagi aku. Yang Keren. Yang pertama keren. Keren dalam artian dulu sebelum masuk komunikasi aku masih awam nonton film itu masih awam. Jadi ketika melihat salah satu apa namanya tuh bukan salah satu ketika praktek pertama kenalan kamera dulu kan di studio kan, di studio Chandra Dimuka TV komunitas dulu pernah sharing juga. Kemudian ada kebetulan dari Stisipol di mahasiswa komunikasinya dia mengajak mahasiswanya untuk belajar tentang bagaimana sih pengoperasian kamera. Nah dari situ awal ketertarikan untuk buat video. tapi Jadi- masih sedikit Kak ya untuk anak-anak yang tertarik minat untuk Pada broadcasting saat itu angkatan aku itu banyak, karena memang makanya aku bilang tadi ketika dia sudah tidak menikmati dengan satu hal, dia tidak nyaman, yuk sekali belajar habis itu tak kasih lagi, Oh, langsung hilang. hilang. Jadi intinya tuh awal ketertarikan aku ya memang dari awal kenal kamera ya aku tuh Langsung aku tertarik. Jadi kenal broadcast kamera, tahu nih angle gambar, framing gambar, aku terjun ke editing, belajar editing. Coba aku nak pengen dalami editing itu cak mana. Karena kalau pasca mentah video atau ngambil gambar kita tidak bisa finishing untuk menyelesaikan editingnya, gambar itu tidak bakal jadi sebuah film. Jadi pada saat itu aku belajarnya ngambil gambar, bukan buat tugas budak ya. Ngajak yang lain buat film, produksi, ngeditnya brewe. Itulah kebiasaan. Jadi itu yang kebiasa selama aku di organisasi, selama aku ngajak kawan-kawan untuk belajar broadcast, itulah tahapan proses yang kulalui. Jadi aku coba menikmati selama hampir kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun aku menikmati. Jadi aku pengen dapat zona nyaman dulu, untuk latihan dulu broadcast sampai sekarang. Yuk masih menikmati lah. Yo, jadi intinya kita juga harus aktif-aktif juga Kak untuk belajar itu kan. Biar aktif sama menikmati beda. Oh, beda ya. Apa itu Aktif, bedanya Kak? dia aktif belum tentu datang nih. Nyimak belum tentu gitu. Oh, iya, Tapi benar. dia dibilang aktif sama gua. Heeh. Oh, dilihat udah ini ada. Besok iya. lagi pelatihan ada. Aduh. Dilihat lagi di pelatihan ada. Tapi dia belum tentu menikmati. Belum tentu menikmati itu. Pokoknya aktif dengan menikmati beda. Oh, itu suatu hal yang beda Kak ya. Aktif dengan menikmati itu Iya. beda Kak. Beda. Di Boleh organisasi kita kan beli dulu, Kak? iya. Bisa beli minum Kak. Iya. Logo Kak. jeruk Kak, jeruk logo dari Himakom itu, Kak. Iya. Terus hal apa sih yang membuat kakak sangat tertarik sih untuk terjun langsung ke dunia BC, apalagi kan kakak sekarang sama dengan pekerjaannya ya, benar ya, kameramen ya, Grogi Kak, grogi. Pal TV benar Sebenarnya nggak? sebelum kameramen tukang rias dulu. Nah, Aku baru tahu itu Kak, benar baru tahu itu. mungkin Serius, seru Kak? itu Kak kali Kak. Benar itu serius. Enggak, canda. Gak bercanda. Oh. Intermezzo Intermezzo. iklan. Iya, kakak nih BTW kameramen Kak di Iya kebetulan aku kameramen di salah satu TV swasta yang ada di Kota Palembang. Oh, Masuk itu alhamdulillah lah rezekinya ketika lulus sempat vakum masa tahun karena pada saat itu lulus kuliah ada tawaran begawi cuman memang tidak serak tahan. Maksudnya tuh pengen dapat yang memang sesuai passion aku. Pada saat itu aku memang ngincer TV nya target aktif. dan Alhamdulillah di 2014 awal Awal. aku dipanggil telepon interview dan ada kelanjutan. alhamdulillah Alhamdulillah, rezekinya di Jadi situ Kak. sebuah proses tuh Panjang, tidak bakal Mengkhianati hasil. mengkhianati hasil. Oh iya. Punya
Yang penting kita nikmati dulu dengan apa yang kita senangi itu kayak. Kedepannya bakal mengikuti kayak itu kayak. Kita jangan mikir ke kalau kita jadi mahasiswa, mikir kuliah, kuliah nggak bakal itu. Kamu bakal beban lakukan kamu untuk apa kuliah? Untuk apa kuliah gitu. Kalau memang di pikirannya lulus takut nyari gawe, jangan saya itu pikirnya, ikuti BMS. Jadi kita jadi mahasiswa nih yang penting bener-bener belajar. Itu di organisasi. Nah sebelum itu kak ini kalau nggak salah udah dengar ya kakak ini pernah magang di TV. Metro TV. Iya, Metro TV itu benar atau enggak? Ya, Benar. 2000 Metro itu 2013. Kok bisa tuh gimana tuh kak ceritanya? Pengalaman apa sih? Ya mungkin bisa berbagi kak dengan yang di luar kan Bisa masuk. Iya, kepengen mungkin kan, ayo bisa, siapa tahu bisa juga magang di Metro TV kayak gitu kak. Itu mungkin keberuntungan kali. Oh, iya. Kan banyak saingan. Antara antara uang nyingoknya hilang Bisa di sharing kak ya. Waktu Siapa tahu itu bisa magang diikuti. di Metro itu dulu kan kami atau agenda dulu di Metro itu ada acara White Shot Metro TV kalau nggak salah. Kebetulan di acara White Shot Metro TV itu Stisipol jadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pertama di Sumatera Selatan. Acara White Shot itu kebetulan kami menyanggupi untuk jadi jadi penyelenggara pelaksana, terus proses itu jalan lancar, kegiatannya lancar juga. Dari Metro TV minta salah satu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemarin diajak untuk magang di Metro TV. Itu kakak Itu sendiri sih. atau ada teman? Ada sih, ada beberapa sih, banyak Dari Sisipol atau dari mana? dari Stisipol. Untungnya dari Stisipol. Kak Maulana Yusuf magang itu sangkatan aku. Itu magang kemarin di Metro TV sini atau Metro TV nasional. nasional? Langsung ke Nasional Jakarta berarti. Dulu aku magang itu dari 2013 sampai 2015. Setahun nanti. 2 tahun kak kalau 2013-15. Kebetulan pertengahan kali posisinya. Oh, jadi yang tengah-tengah. Jadi aku seneng yang tengah-tengah. Oh, seneng yang tengah-tengah. Iya. Tidak di awal, pinggir, tidak di tengah, di kanan, tidak di kiri, tidak di kanan, tengah. Perasaan kakak gimana sih? Kok bisa kita panggil tuh gimana? Seneng. Bangga kak ya? Seneng. Bangga tuh bukan untuk diri aku dewek sih. Pencapaian sebenarnya. diri sendiri lah itu Pencapaian ya. diri sendiri. Karena pada situ magang ya belum ngasil ke apa-apa sebenarnya. Iya. Kalau untuk ngasil ke duit banyak itu tidak bisa itu. Ngasil ke pengalaman. Ngasil mungkin. iya lebih ke aku intern aku. Oh, aku belum bukan dalam artian puas ya. Oh, aku sudah di titik ini sudah aku Oh. nikmati itu. Itu sih. Suaranya lebih dideketin ini. Ini ya. Iya, maklum lah kak. Tidak, aku ngeri kayak gitu di sini. Terlalu dekat. Terus kalau di TV nih kak, kakak tuh di bagian produser apa memang benar-benar di kameramen atau di tempat Murni lain? kameramen tok. Dulu sebelum di kameramen aku jadi dulu sekarang kan di produksi nih, bagian produksi. bagian produksi. Jadi dulu aku sebelum di produksi itu aku di jurnalis. Oh, jurnalis yang Betul. liput kayak gitu. Iya. Aku di jurnalis itu kurang lebih hampir 2 tahun lah di jurnalis. Di produksi ini mungkin sekitar 1 tahun baru. Oh, baru Satu tahun lebih lah, belakangan ini. 1 tahun belakangan ini baru pindah di produksi. Karena memang pertama kali sih minatnya di produksi. Pertama kali di produksi kebetulan, tapi rezekinya masuk di jurnalis itu nih. Dijingoknya kan, budak ini caknya liar katanya. Sudahlah taruh di lapangan deh gitu. Jangan di studio dulu gitu. Ya sudah di lapangan. Jadi jurnalis di 2 tahun lah dulu. Jurnalis 2 tahun, setelah itu baru masuk Masuk ke produksi. 1 tahun belakangan ini kan. Tapi saya megang kamera juga. Masih Masih megang kamera, masih nyorot kamera itu lah. Kerjaan lainnya apa kak kalau di produksi itu? Mungkin tahap-tahapan Iya, produksi itu kak. tahap-tahapnya. Apa aja yang disiapin? Banyak-banyak yang kalau pengen untuk tahu. dijelasi secara detail sepanjang ya sebenarnya. Cara awam aja. Iya. garis besar Kalau- aja kak, secara garis besar. Iya, 3 hari 3 malam enggak selesai ini jelas ke pasca sampai produksi. Tenang Singkat sampai aja, besok Kak, gitu kak. Sampai besok di sini. Jangan di belakang layar banyak aja. Jadi kalau untuk produksi itu yang penting persiapan matang. Misalnya ada program nih, kita selesai ke undang narasumber, cek itu lah sebenarnya Iya. sistem undang narasumber untuk isi acara, terus mikir ke ide kreatif, mikir pertanyaan. Sisanya tinggal kamera, cak mana posisi. Iya, sebenarnya mekanisme untuk produksi itu cek itu lah itu. Yang penting kita berpikir kreatif, karena kan kita kalau di broadcast ini kan balik lagi kreativitas nah itu Yang penting kitanya kreatif. kreatif itu yang paling penting. Misalnya kamu di organisasi tidak kreatif ya, Oh iya, mentok kan pasti kan? Itulah. Iya kan, bener kan? Iya. Kamu juga pasti
kok aku cek ini weh, pasti ada rasa tidak puas kan. Nah itu. Jadi harus kita juga punya kemauan untuk berkembang gitu. Kita ada kemauan juga. Iya, kemauan. Kak, kendala seorang kameramen saat siaran itu gimana sih, Kak? Ada nggak kendala? Paling buruk lah. Nah, mungkin maksud jadi pelajaran gitu. Nah, saat kakak misalkan ini kak, misalkan saat ada demo-demo nih kak, misalnya ada demo nih kan, pernah nggak kakak meliput demo kayak gitu kan? Kan kerumunan orang Itu kan banyak gitu, Kak. pada saat pas demo itu kan mungkin ada chaosnya, pecah. Chaos, Chaos. Nah, gimana tuh kak? Kakak menghadapi chaos itu? Oh, jadi kalau di lapangan dulu tuh kalau insiden suka duka insiden tuh kadang kita ngembek kejadian tuh tidak bakal bisa tulang 2 kali. Tapi pas ngambek kamera error. Pernah itu. Dan balik ke kantor kena marah. Iyo hal-hal cek itu tuh biasa lah. Misalnya cak demo, kita tidak mau yuk kita harus waspada. Waspada pertama, tapi kita tanggung jawab. Walaupun nak sekeos apa, memang kita butuh gambarnya, mau tidak mau kita harus ngambek. Wajib lah. Tidak boleh takut. Tidak boleh. Manusiawi takut. Itu makanya kan. Pasti ada rasa takut. Kayak batu melayang. Iya, takut pasti. Tapi dari situ tuh diantisipasi kan loh. Kita ngelihat, makanya selama di lapangan tuh belajar sama senior di TV kan, tanyoi cak mano antisipasi kalau ada chaos ini. Apa yang harus dihindari. Makanya kita yang penting banyak bertanya loh. Jangan malu untuk bertanya, karena memang untuk misalnya cak keselamatan kerja kan diutamakan juga kan. Untuk itu juga. Itu sih kalau chaos paling kati insiden. Alhamdulillah selama aku di jurnalis juga ndak kati ada problem, ketika diproduksi juga ndak kati kendala, karena memang aku masih setahun setengah ya kali, belum terlalu banyak menikmati hal-hal yang ibaratnya yang ada hal yang menakutkan atau apa. Lalu jurnalis memang ada. Nah itu kan masalah liputan tadi kayak liputan yang paling terjauh nih menurut kakak. Yang paling jauh kakak ngeliput tuh di daerah mana gitu ya? Masih di Palembang atau di tempat lain? Saya tak, kalau itu aku pernah ke Palu. Kami Palu Sulawesi tuh. Iya, Sulawesi apa? Sulawesi apa Palu? Sulawesi Tengah ada sih. Tengah kan Sulawesi Tengah. Palu Sulawesi Tengah. Pengalamannya gimana? Pernah ke Sulawesi Tengah. Sampai itu 2000 Sulawesi Tengah itu 2000 berapa ya? Lupa, 2019 atau itu waktu tsunami di Palu. Kakak sudah di situ itu? Udah liputan atau gimana? Itu pasca kejadian tsunami gempa itu 3 hari atau 2 hari. Tapi aku datang itu luar kota itu masih suasana tuh masih porak-poranda. Woi, bahasa. Porak-poranda. Memang rezekinya pada saat itu sebenarnya berangkat tidak kebetulan baik. Aturan uang lain disuruh karena uang berhalangan tidak bisa. Alhamdulillah. Tapi takut juga jika kamu lemah. Jadi kepikiran juga berangkat keluar. Ya apalagi tepat konflik. Jadi pertama kali datang ke Palu itu udah disambut gempa itu mana lah sudah pikiran. Langsung pikiran aneh-aneh lah. Jadi kita harus profesional. Jadi aku sehari jujur ya. Selama aku di jurnalis 2 tahun setengah, Palu itu salah satu kenangan yang ibaratnya memang dari aku tuh mikir selama jadi jurnalis aku tidak takut mati, tapi ketika di Palu aku takut mati. Jadi ingat mati. Di Palu itu takut mati. Di Palu itu. Karena memang Palu itu kondisi kotanya masih belum stabil pas gempa kan. Malah tiap hari itu bahkan tiap jam itu dia masih gempa terus di sana, tiap hari itu masih aktif. Jadi pasca kejadian itu masih tetap gempa masih aktif. Apalagi ada yang korban reruntuhan itu tuh mayat-mayatnya masih ada yang di bawah bangunan itu masih ada itu. Jadi kakak benar-benar kayak nyaksi ke mayat-mayat yang. Jadi posisinya memang aku sampai sana enggak ngelihat mayat tuh langsung tuh tidak. Cuman ada memang beberapa yang ngelihat posisi mayat tuh. Tapi yang paling kuinget tuh di pantai itu masih bau amis itu sebenarnya. Iya, karena bekas-bekas jenazah tuh, karena ada yang bawa ke laut. Itu sih sebenarnya kenangan sih paling jauh di Palu. Sampai Palu itu seminggu di Palu itu. Seminggu kak itu ya? Iya, itu yang paling terjauh. Mungkin apa ya kak ya, pesan buat orang baru nih yang ingin terjun ke dunia broadcasting itu apa sih kak, pesan dan kesannya? Pesan Ya, saran lah. Dulu. Pesan atau saran lah kak untuk ngejar cita-citanya. Mungkin kan kami ini anak-anak komunikasi nih, yang di sini juga nih kan, mungkin yang nonton juga kan. Gimana sih biar
bisa ngejar cita-cita kayak kakak gitu kan. Mungkin pengen kayak kakak atau bahkan lebih. Pesannya, sarannya. Iya, oke. Kalau untuk saran kita balik ke awal tadi ya. Oh, Ya, balik kita awal. harus menikmati tadi. Menikmati tadi. Harus menikmati. Itu kata kuncinya. kata kunci ya. Menikmati. Menikmati dan dijalani kak ya. Menikmati dan dijalani. Jadi pesannya sebenarnya untuk yang baru di Himakom ya, Mm-mm. yang harus kalian pikirkan tuh, aku jujur di Himakom tuh udah kenal waktu. Dalam artian apa? Aku udah balik ke rumah 3 hari. Ini bukan ngajari untuk mahasiswa baru udah balik, udah kenal sama wong tuh, tidak ya. Benar-benar. Bahkan sampai 3 hari itu enggak balik ya? Iya, Enggak aku pulang ke rumah. kan bos apa namanya ibu aku tahu sudah aku cak Oh, mana iya, kalau benar. di organisasi, dan aku kasih pengertian ke dia ketika aku masuk organisasi, aku tidak balik berhari-hari bukan dalam artian anakku bakal nakal. Aku neken ke di situ, aku di sini kuliah aja, aku jangan sampai ketika aku kuliah aku buang duit tidak dapat apa-apa. Makanya ada kegiatan, ikut kegiatan, ada kegiatan festival ini aku ikut kegiatan, terlibat dari situ. Bahkan aku belajar editing sama wong sampai ngemis-ngemis, belajar nunggu 2 hari 3 hari tahanan nunggu di sampai sore. Di organisasi juga belajar. Pokoknya kita kalau kita memang niat tuh terasa sebenarnya. Kita ibaratnya udah terpengaruh sama waktu. Kita menikmati memang itu. Jadi memang uang tua itu juga support kita kayak. Iya memang wong tua pada saat itu mensupport, walaupun memang ada ibaratnya dari wong tua, oh ya sudahlah katanya. Kalau memang saya itu ya cuman ingat balik. Sih sebenarnya. Masih ingat pulang. Iya. Karena bagi aku tak tahu ya di mana-mana organisasi itu yang pasti Waktu kan. mahasiswanya jarang yang namanya balik atau apa itu. Pada saat itu pada saat zaman itu organisasi itu bagi aku mahasiswanya ya aktif di kampus, dan kita harus wajib untuk tahu lah gitu. Nikmat. Yang penting kamu jangan kapok-kapok deh lah untuk nyubuh. Jajal Oh, terus benar. be kemampuan. Benar. Asah terus. Kalau Jadi nggak di berat- diajari itu susah kak. Iya, jadi broadcast tuh asah terus. Jangan pernah puas deh gitu. Berani mencoba lah kayak. Iya, buat Walaupun sesuatu salah. yang baru. Nah, cek ini misalnya Iya. podcast kan Iya, bagus. baru kan? ini kak. Iya. Benar. Pada saat itu kami tidak kata YouTube dan kami tidak baca podcast. Nah, ini Oh, iya. bagus sih podcast ini. Nah, kembangin lagi, latihan lagi, ajak lagi cari. Iya. Kalian di Koordinasi. sini iya mengedukasi mahasiswa baru lah untuk Iya. belajar. Nah guys, itu aja sih sebenarnya pertanyaan dari kami. Kalau untuk info lebih lanjutnya bisa Bisa dilihat di bawah nih, di bawah ini. Himakom nanti. Ada di bawah ini. Nanti ada tulisan di bawah sini ya. Oke. Ada running text nih kak. Bisa langsung ke broadcasternya langsung, nanti dikirim email yang di bawah ini. Email, Ya, nomor di bawah WA ini, segala nomor WA. macam. Nomor rekening ada di sini kak. Sudah apa-apa. Ya, nomor rekening. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Himakom STC, Dan- like, komen juga. Juga benar. Dan Di Spotify Bebaskom. Bebaskom. Bergesa Bergesa bareng Himakom. Himakom, Yeay. Bangga berkomunikasi.